أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana al-azim. Para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan mulia, bulan suci Ramadan yang diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan di tengahnya dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah diakhiri nanti dengan pembebasan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa, yaitu menahan diri kita dari segala yang membatalkan, menahan diri kita daripada ajakan hawa nafsu yang merupakan pangkal kemaksiatan. Ketahuilah wahai jamaah, wahai ahbab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, esensi daripada ibadah puasa ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dituntut agar selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun keberadaan kita, dimanapun keberadaan kita dan siapapun kita. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita peluang yang besar beramal ibadah di bulan sucinya, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketakwaan sebagai bekal untuk keselamatan baik dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam ayat diwajibkan akan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa. Ayat ini Allah turunkan pada tahun yang kedua daripada sudah hijrah. Maka sebelum diturunkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berpuasa, khususnya yaitu puasa 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Ashura, dan puasa 3 hari dalam tiap bulannya. Maka setelah turun ayat ini, puasa-puasa yang tadinya wajib di sisi Nabi Muhammad SAW maka menjadi sunnah, seperti Ashura menjadi sunnah dan puasa 3 hari dalam tiap bulannya menjadi sunnah. Setelah datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 30 hari atau 29 hari dalam hitungan satu bulannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak lain tidak bukan agar kita selalu menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang menjaga diri daripada segala yang dilarang Allah dan menjalani segala yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa menahan diri dari segala yang membatalkannya, terutama menahan diri dari kemaksiatan. Karena dengan menahan diri dari lapar, maka akan terhentilah atau terhalanglah hawa nafsu kita untuk berbuat kemaksiatan. Karena ketika kita dalam keadaan lapar, maka terhentilah dan terhalanglah keinginan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu
hikmah yang diambil daripada ibadah puasa kita selama 30 hari ialah ketika itu Nabi Adam, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, setelah ia memakan buah larangan Allah, buah khuldi yang merupakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, yang Allah larang Nabi kita Adam dan Siti Hawa, ibunda kita, agar jangan sampai mendekati buah khuldi. Maka ketika itu atas desakan, atas gangguan dan bisikan syaitan, maka hingga Nabi kita Adam alaihissalam memakan buah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran yang telah dibuatnya. Maka dari itu Allah menyuruh Nabi kita Adam alaihissalam agar berpuasa selama 30 hari 30 malam, karena buah khuldi yang dimakan oleh Nabi kita Adam tersebut berada di dalam perut dan berada dalam diri Nabi kita Adam alaihissalam selama 30 hari 30 malam. Maka untuk itu, dari sinilah sehingga kewajiban kita bagi umat Nabi Muhammad SAW agar berpuasa pula dalam waktu 30 hari, namun tidak dikenakan 30 malam, hanya 30 hari siangnya saja. Kenapa? Karena dari berpuasa insya Allah kita terbebas daripada gangguan syaitan. Karena bulan Ramadan adalah bulan terbelenggunya para syaitan. Bulan Ramadan adalah bulan terpenjaranya para jin dan syaitan. Sebagaimana hal ini dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW, "Idza kana awal lailah min Ramadan", apabila sudah masuk awal malam daripada bulan suci Ramadan, "sufidatis syayatin wa maraddatul jin", maka Nabi kita Muhammad mengatakan setan-setan terbelenggu dan terpenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk jin. "Wa futihat abwabul jinan", dan dibukakan segala pintu-pintu surga, walam yughlaq minha bab, dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Wa ghuliqat minha abwabun niran, dan apabila sudah masuk Ramadan semua pintu-pintu neraka Allah kunci. Walam yuftah babun minha, tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di bulan suci Ramadan kita bebas daripada gangguan setan, bisikan setan dan rayuan pujuk rayu jin dan setan. Maka apabila ketika kita berpuasa tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, ketika kita betul-betul berpuasa karena Allah tidak ada keinginan untuk mencuri, melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan dan sebagainya, maka ketika kita berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, semua kesempatan untuk bermaksiat insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila di antara kita masih ada yang suka untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, di bulan suci yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, jangan salahkan sedikit-sedikit, jangan kita menyalahkan setan, sedikit-sedikit kita menyalahkan gangguan setan, maka ketahuilah itu semua adalah kesalahan kita sendiri dan bukan daripada gangguan setan. Bisa jadi kita sendiri yang menjadi setannya. Syayatul jinna wal ins, setan yang tergolong daripada manusia. Wal'iyadzubillah. Untuk itu wahai saudaraku, mudah-mudahan daripada bulan suci Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menggunakan kesempatan yang besar, kesempatan yang begitu mahal, kesempatan yang tidak ada bandingannya dunia bahkan seisinya, yaitu beribadah, beramal di bulan suci Ramadan. Kenapa tidak? Karena bulan suci Ramadan setiap amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, apabila berbuat dosa, berbuat maksiat, ketahuilah wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita pun akan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah daripada murkanya dan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.